Sama Buddha Sabapapasa akarana kusala sa upasampada sacita pariyadapanna etang Buddha nasasana. Lakukan semua kejahatan, lakukan kebajikan dengan sempurna. Murnikanlah batin dengan sepenuhnya. Inilah ajaran para Buddha. Demikianlah sabda Buddha. Pahami dengan sepenuhnya, rapikan di setiap masa. Kau akan hidup berbahagia. Sabapapasa akarana kusala sa upasampada sacita pariyadapanna etang Buddha nasasana. Sabapapasa akarana kusala sa upasampada sacita pariyadapanna etang Buddha nasasana. Ibu Bapak sekalian, selamat malam semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Mari kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Satu apresiasi dari saya, nyanyinya bagus, nyanyinya mantap. Tapi memang cara mengakalinya seperti itu ya. Kalau pemain musiknya, pengiring lagunya sama organnya absen, akalin pakai lagu di YouTube tadi ya, bisa juga jalan. Karena bagaimanapun menyanyikan Wihara Gita atau lagu Buddhis itu tetap satu perbuatan yang baik, karena lagu Buddhis itu isinya adalah mengulang ajaran Buddha. Nah, judul kita malam ini, cara tepat berbahagia. Semoga yang hadir malam ini, tidak hanya di malam ini, tetapi juga di waktu-waktu sebelumnya maupun yang akan datang, yang hadir di kebaktian Cetya Anuruddha seharusnya merasa berbahagia. Karena seperti yang pernah saya katakan, ikut kebaktian itu juga merupakan perbuatan baik, karena berbagai jenis perbuatan baik dilakukan selama satu puja bakti. Nah, akan agak berbeda dengan saya sebelumnya maupun penceramah-penceramah lain. Saya kasih satu pantun di awal. Pernah nggak penceramah lain yang kesini kasih pantun?
Jangankan di sini gitu ya. Kalau ibu-ibu pernah ikut di tempat lain belum tentu juga dikasih pantun. Oke, saya kasih pantun ya. Nah, kelihatan di sana ya. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Oke. Nggak lupa itu ya. Kompak bersama dengan tetangga. Salam sejahtera bertemu kembali dengan ibu-ibu Cetia Anuruda. Oke. Baik, yang pertama, tentu saja dalam kehidupan ini kita rata-rata manusia pengen bahagia atau kebahagiaan. Kalau kita tanya nih, mau kehidupan ini seperti apa? Kehidupan yang berbahagia. Oke lah, ada yang bilang maunya duit misalnya. Tapi ujung-ujungnya duit itu buat apa? Buat bisa beli ini, beli itu, penuhi kebutuhan. Supaya apa? Kita merasa bahagia. Nah, meskipun kebahagiaan itu beda-beda antar satu orang dengan yang lain, tapi umumnya kebahagiaan itu kalau ditanya bahagianya kayak gimana? Duit cukup misalnya gitu ya. Badan cukup sehat. Kemudian apa-apa yang diinginkan bisa terpenuhi misalnya gitu. Dan seterusnya. Kira-kira bentuknya sama. Mau usianya berapa, mau laki-laki perempuan, mau usianya berapa, umumnya orang pengen bahagia. Nah, yang pertama, cara menambah kebahagiaan sesuai ajaran Buddha adalah melakukan dana sila samadhi. Sangat mungkin ibu-ibu udah pernah dengar ini, jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang dana sila samadhi. Tetapi sekilas saja, dana berarti kita memberi, tapi makna sesungguhnya kita melepas. Perlu berlatih melepas. Nanti akan ada hubungannya ke poin-poin berikutnya. Sila artinya melakukan praktek perbuatan yang baik, menghindari perbuatan yang tidak baik. Bahkan dikatakan, kalau nih seseorang melaksanakan sila dengan baik, dengan lengkap, dengan sempurna bahkan, maka bisa terlahir di alam bahagia, alam surga, alam para dewa. Kemudian samadhi adalah meditasi secara umum. Meditasi adalah satu perbuatan yang baik. Sehingga dana sila samadhi ini sering diucapkan. Sebagai umat Buddha, kita praktekkan dana sila samadhi. Kemudian, sejalan dengan ajaran Buddha, kita nih masing-masing perlu menerima diri kita apa adanya sepenuhnya. Mengapa? Karena kalau ibu-ibu coba pikirkan selama ini, sangat mungkin belum tentu loh menerima dirinya apa adanya sepenuhnya. Maksudnya adalah, kita pernah nggak membandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian kita protes, kita komplain ke diri sendiri. Kok orang lain kayaknya lebih pintar, lebih senang, lebih kaya, lebih bahagia, lebih akur, lebih punya teman, lebih bisa bikin ini dan itu. Pernah nggak ibu-ibu iri? Merasa diri kita ini dengan orang lain lebih di bawah. Kemudian kita komplain, protes ke diri sendiri. Iyalah, kamu tuh dengan si ini kalah, dengan si itu dibandingkan aspek lain kalah. Jadinya akhirnya komplain, protes ke diri sendiri. Ibu-ibu pasti pernah mendengar kita nih masing-masing seperti kayak kita seperti ini, apapun diri kita,
kehidupan kita nggak lepas dari karma atau perbuatan kita sendiri yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, perbuatannya kayak gimana, menghasilkan diri kita dan kehidupan kita seperti ini. Jadi jangan protes, jangan iri ke orang lain. Mengapa dia lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, lebih bisa ini dan itu, lebih diterima orang lain? Jangan. Karena dia begitu akibat dari karma atau perbuatan dia sendiri yang lalu. Kita kayak begini juga karma kita. Jadi nggak usah dibandingin, nggak usah diirikan. Lalu, maafkan diri sendiri dan orang lain. Ibu-ibu punya nggak kekesalan, kebencian, kemarahan, apalagi teman-temannya, kepada orang lain? Pernah nggak merasa orang ngejahatin kita? Sebel deh. Dia tuh kalau ngomongin tentang saya pasti ngomongin yang buruk. Saya ngelakukan apapun pasti dia bilang jelek. Padahal saya nggak salah ke dia. Saya nggak pernah jahatin dia, saya nggak pernah ngejelekin dia, tapi kayaknya dia musuhan dengan saya. Bahkan mungkin macam-macam lah ya. Kalau perempuan mungkin enggak. Kalau laki-laki mungkin dia pernah pukul saya misalnya. Dia pernah dorong saya misalnya gitu. Padahal saya nggak salah, nggak jahat ke dia. Jadi kita marah, kita benci. Pasti ada dong. Ke siapapun lah, entah ke teman, bahkan mungkin ke orang tua kita. Kita merasa marah. Mungkin ke teman kita, ke saudara kita, dan seterusnya. Nah, bayangkan misalnya nih, ada orang yang ngomelin kita, ngomongin kita. Kamu tuh bego, tolol, misal ya. Orang itu hanya sekali atau 2 kali ngomong ke kita. Kamu bodoh, tolol, bego. Kita marah, kita sebel, kita benci. Terus begitu pisah dengan orang itu, kita udah pulang ke rumah nih, kita mikir lagi, dia ngomongin saya nih bego, tolol, bodoh. Kita udah mengulang yang diucapkan orang lain ke kita. Kita ngulang ngomongin diri kita sendiri. Lagi mandi, lagi nyuci, lagi masak, inget lagi. Dia tuh kurang ajar, ngatain gua bego, tolol, bodoh. 2 kali kita ngomongin diri kita sendiri. Malam sebelum tidur sampai mimpi teringat dia ngomongin kita. Jadi orang itu ngomong buruk ke kita hanya sekali 2 kali. Kita ngomongin kita sendiri bego, bodoh, tolol berkali-kali. Dalam sehari, seminggu, sebulan, bertahun-tahun masih kita ingat. Jadi yang jahat siapa? Orang itu ke kita atau kita ke diri kita sendiri? Yang ngomongin bodoh, tolol, bego, diri sendiri gitu. Orangnya udah selesai ngomong. Nah, kalau kita nggak bisa memaafkan orang lain, mikirin terus, benci, musuhan ke dia, kira-kira berat nggak pikiran kita, diri kita berat nggak? Kalau berat, bisa nggak orang bahagia kalau pikirannya berat? Sebel, benci, marah ke orang lain. Sedangkan belum tentu seorang loh kita marah, kita sebel ke orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. Jadi hati-hati, ya sudahlah, udah terjadi. Kita memendam kebencian, kesebelan, kemarahan. Yang rugi sebetulnya kita. Orang yang melakukan gak baik ke kita, dia tenang-tenang aja, seneng-seneng aja. Kita nih yang kayak mikul beban, nyusahin diri sendiri. Kemudian memahami fenomena kehidupan sesuai ajaran Buddha. Fenomena kehidupan itu paling tidak ada 2 jenis yang perlu kita ingat. Yang pertama, yang disebut 8 fenomena kehidupan, ciri kehidupan. Yaitu untung rugi, nama baik nama buruk, dipuji dicela, bahagia menderita. Ada nggak orang yang 8-8-nya dia nggak kena semuanya? Dia yang bagus-bagus saja. Kalau usaha selalu untung,
bergaul dengan orang, namanya dipuji terus, baik terus, nggak ada ngomongin buruk, lalu dipuji-puji orang terus bahagia selalu, nggak ada ya? Pasti adalah kalau kita usaha kadang untung, sesekali rugi. Nama kita orang ngomongin baik, kadang-kadang buruk. Ada aja. Ada yang muji kita, tapi juga nggak kurang. Ada yang mencela kita. Bahagia menderita, akan ada silih berganti. Nah, kalau kita pahami itu, kita bisa terima, maka kebahagiaan akan lebih banyak, mudah dalam kehidupan kita. Kemudian, fenomena yang kedua, yaitu anicca, dukkha, anatta. Enggak kekal, karena enggak kekal maka tidak memuaskan, bisa membuat kita kecewa, menderita. Mengapa tidak kekal? Karena tidak ada yang tetap, yang tidak berubah. Kalau itu tersusun dari berbagai hal, terkondisi, enggak kekal akan berubah. Saya mungkin pernah cerita ya, saya satu ketika dimasukkan ke dalam grup WhatsApp handphone yang grup SD, rasanya pernah cerita itu ya. Kemudian salah satu teman di dalam grup itu dia udah ada dulu, lalu saya diajak masuk. Begitu saya masuk dia ngomong, ingat nggak kamu dulu waktu kita SD, kita pergi ke sini, ke sana, kita iniin guru dan seterusnya lah gitu. Kayaknya baru kemarin kata dia. Saya SD itu kira-kira 30-an, 35 tahun yang lalu saya SD. Dia bilang kayaknya baru kemarin kata dia. Emang 35 tahun pendek ya? Jadi dia bilang masih segar dalam ingatan. Kayak baru kemarin. Dalam hati saya pikir 35 tahun kayak kemarin gitu ya. Nah jadi bahwa kita berubah, kita harus ngerti, kita harus terima. Begitu juga ibu-ibu misalnya ya. Bahkan sekarang mungkin sudah ada yang punya anak, bahkan cucu. Bisa jadi ya. Mungkin cicit juga barangkali sudah ada. Kalau kita nggak sadar nih, kita masih nganggep anak kita itu kayak dulu dia masih kecil. Ngerasa nggak ibu? Padahal dia udah gede, udah berkeluarga. Kita masih anggap dia kayak anak kecil, anak kita waktu masih kecil. Kita masih ngatur-ngatur, marahin dia, ngomelin dia. Padahal dia udah gede, udah punya keluarga. Jadi harus tahu, harus ngerti, harus sadar diri. Jangan sampai dia masih diatur-atur, disuruh-suruh kayak anak kecil. Kalau dia udah punya pasangan, di mata pasangannya nanti bisa repot. Jadi kita harus ngerti, harus tahan diri kita. Nah, ini adalah poin yang pertama, totalnya ada 7 untuk lebih banyak bahagia. Sekarang pantunnya bukan dari saya, pantunnya dari yang hadir. Kita bagi 2 kelompok. Kelompok ini dan kelompok itu walaupun jumlahnya nggak imbang. Ini 1000, ini 600. Nggak imbang, tapi jangan mau kalah dulu ya. Nanti waktu baca pantunnya yang semangat, yang kompak, yang bagus. Kita beradu dalam 7 kali pantun, ini yang pertama. Mau dikasih nama apa kelompok geng ini? Pasti jangan bilang geng motor. Iyalah, masa geng motor, geng apa? Silakan pilih. Kue lapis, udah lewat. Jangan kue lapis. Apa? Kasih nama apa? Bulan gitu, bintang, matahari, atau bunga. Bunga. Yuk bunga apa? Pilih. Sini mawar. Oke, mawar. Ya. Oke, sini bunga melati. Katanya ya, saya dengar nih, kalau mawar tajam, bisa nyakitin gitu, makanya pilih melati. Oke, saya dengar tuh tadi. Mawar sama melati.
Untuk yang pertama, pantun pertama, mau mawar atau melati dulu? Mawar ya, oke. Jadi cara mainnya begini. Bisa kelihatan kan? Ya. Dua kalimat pertama kan pasangan nih. Mawar dulu, yang kompak, yang semangat. Silakan kalau mau pakai gaya. Wah, gitu ya. Air mengalir misalnya gitu. Silakan, termasuk penilaian. Dua kalimat pertama, begitu saya hitung 1, 2, 3, langsung mulai 2 kalimat. Lalu berhenti. 2 kalimat yang bawah, yang warna hijau, kelompok melati, geng melati. Sudah tahu? Nanti diadu siapa yang lebih bagus, lebih kompak, lebih mantap. Bisa ya? Siap-siap. Geng mawar. Geng melati siap-siap. Bisa kelihatan ya? Ibu yang belakang bisa kelihatan tulisannya? Oke, yuk. Siap-siap, siap-siap. Hitungan ketiga, 2 kalimat yang biru. Langsung begitu selesai, nyambung kalimat yang hijau. Oke ya? Kayak orang berpantun gitu loh. Bukan orang berdoa, bukan. Beda pantun dengan doa. Yuk, 1, 2, 3. Oke, saya harus mengatakan yang pertama ini melati. Dengar dulu, belum selesai. Saya kan baru saya ngomong, saya harus mengatakan melati. Belakangnya dengar dong. Mana tahu belakangnya saya harus mengatakan melati kalah dari mawar, gimana? Udah senang duluan ya. Oke, kali pertama ini memang lebih kompak, lebih mantep melati. Tenang, masih banyak, ada 1000 pantun nanti. Ya, 1-0. Ya, jangan mau kalah. Karena tadi kayak berkejaran gitu, harus kompak ya. Oke, yang kedua, yuk, poin kedua. Jadi kurangi andai saja dulu, seharusnya dulu. Sering gak kita menyesal terhadap apa yang sudah lewat, sudah terjadi? Andaikan dulu saya waktu sekolah belajar dengan benar, mungkin hidup saya gak kayak begini nih. Banyak juga yang nyesel dulu ya. Atau mungkin nyeselnya kayak begini, andaikan dulu saya nggak putus dengan dia. Wih, gila. Sekarang saya udah kaya karena dia kaya katanya. Nggak tahu. Andaikan dulu saya ke anak-anak lebih perhatian, lebih jaga, lebih baik. Mereka mungkin sekarang lebih baik ke saya. Banyak penyesalan kita, betul? Nah, apa yang disesali yang udah terjadi, bisa nggak diulang lagi? Kita ubah, bisa nggak yang udah lewat? Kan nggak bisa. Jadi kalau kita pikir terus, ada gunanya nggak? Berubah nggak? Jadi lebih baik atau enggak? Nah, jadi ini mengingatkan, yang sudah lewat, biarkan berlalu. Jadikan pelajaran boleh, tapi disesalin jangan. Kalau kita nginget terus, nyeselin terus, bisa bahagia nggak hidup kita? Nggak bisa. Nah, ini saya coret. Oke, sekarang masuk ke pantun kedua. Melati dulu 2 kalimat yang warna biru, baru sambung mawar 2 kalimat yang warna hijau. Sudah jelas? Yang kompak, yang mantep, silakan mau pakai gaya. Yang penting jangan pakai gaya kaki. Gitu. Tangan aja udah, kepala gitu, ya. Jangan terlalu semangat temennya di sebelah, wih gitu. Hati-hati.
gayanya sesuai dengan pantunnya. Sudah ya, ini dulu, melatih dulu 2 kalimat, sambung langsung. Oke? Kompak, mantep. Belum. Dan tidak ada latihan. Kalau latihan nggak beres-beres kita. Yuk siap-siap di hitungan ketiga. Kalimat 2 kalimat warna biru. 1, 2, 3. Sebenarnya waktu geng Mawar kalimat pertama udah bagus, tapi waktu kalimat terakhir ada yang ketinggalan. Yang ini memang tidak sebaik yang pertama tadi ya. Jadi kira-kira seri nih, seri itu imbang gitu. Jadi juri memutuskan tidak boleh diganggu gugat. Seri. Jadi posisi tetap 1-0. Oke? Nggak hitung lah, masa 1,5 sama setengah. Buat apa? Susah, pusing kepala. 1 dan 0. Masih ada 1000 kurang 2 pantunnya. Tenang. Oke, yang ketiga. Jadi ceritanya ada 2 orang, laki-laki perempuan, udah tua banget, udah di ujung kehidupan kira-kira begitu. Nah, mereka ingat waktu dulu si kakek nenek yang udah tua ini, waktu mereka masih anak-anak, masih kecil. Mereka kepengennya jadi anak-anak tuh mau ngatur apa? Dunia. Ngatur dunia, nyuruh dunia sesuai yang dia mau. Tapi begitu dia jadi remaja, udah lebih gede, dia berpikir ngatur dunia itu juga repot. Dunia itu gede, luas. Ya sudah, lebih baik ngatur negara aja. Jadi presiden, jadi raja, kira-kira kayak begitu. Tetapi begitu dia menjadi dewasa, lebih gede lagi. Tadi kan anak-anak, remaja, dewasa. Dia mikir, ngatur negara itu kayak jadi presiden. Repot nggak? Repot, pusing. Udah ngatur masyarakat aja, jadi lurah, jadi kepala desa, jadi ketua RW, kira-kira kayak begitu. Lebih sedikit. Tapi begitu dia sudah semakin tua, dia mikir, jadi kepala desa, jadi lurah, jadi ketua RW juga repot, juga pusing. Sehingga dia mikir, udah dia ngatur keluarga aja. Kalau keluarga kan paling dekat, orangnya nggak banyak gitu ya. Nah tetapi begitu mereka semakin tua, mereka kemudian sadar bahwa seharusnya dari dulu itu mulai dari diri sendiri. Kebanyakan kita, orang manusia, sibuk ngatur orang lain. Nggak boleh begitu, harusnya begini. Yang kayak gitu tuh salah, jelek, buruk. Harus kayak gini nih. Belum tentu dia melakukan. Coba bayangkan, ibu-ibu ikut kebaktian Cetya Anuruddha, lalu banyak nih yang sibuk ngatur yang lain. Nggak lurus, barisannya kurang mundur. Terlalu jauh tuh. Sini dikit. Sibuk ngatur orang lain. Jadi tenang gak di dalam sini? Lagi baca paritane, suara lu tinggi banget. Orang pemimpinnya begini, kamu tinggi atau rendah? Sibuk ngomelin, ngatur yang lain. Ada 1, 2 aja yang kayak gitu. Bisa tenang gak di sini? Tapi coba masing-masing ngatur. Oh, barisannya saya nggak ini nih. Oh, suara saya lebih ini. Masing-masing ngatur. Kira-kira akan jadi rapi nggak? Kalau kita mulai, kita lakukan dulu. Orang lain lebih mudah nggak kalau kita mau minta dia lakukan yang baik juga?
Dibandingkan kita sibuk ngatur orang lain, kita tidak melakukan. Mulai dari diri sendiri. Sebelum kita komplain orang, protes orang, dia mah jarang ke Cetia ya, ada aja alasannya gitu kan. Ya sudah, kita ngatur diri kita sendiri, usahakan bisa rajin, karena kita tahu datang ke Cetia juga berbuat baik. Berbuat baik atau berbuat karma baik, siapa yang terima buah hasilnya? Diri sendiri. Ingat loh, untuk kesekian kalinya saya katakan, misalnya nih kita udah selesai kehidupan sekarang, akan nyambung kehidupan berikutnya yang mengikuti kita apa atau siapa? Ada nggak orang tua kita, teman kita, keluarga kita ikut kita ke kehidupan berikutnya? Enggak. Yang ikut kita hanya karma kita sendiri, karma baik ataupun karma buruk. Bukan orang, bukan benda, bukan apa-apa. Jadi jangan sampai ini kita dalam kehidupan sibuk ngatur ini, ngatur itu, nyuruh ini, nyuruh, lupa berbuat baik lebih banyak. Nanti nggak ada yang nemenin kita untuk jalan lagi. Kehidupan kita berikutnya bisa jadi menderita, bisa jadi susah. Lahir jadi manusia, manusia yang juga kekurangan, ada ini, ada itu, masalah ini, masalah itu. Mau nggak kita kehidupan berikutnya itu buruk? Kan nggak mau. Kalau kita nggak mau, ada kesempatan sekarang, sisa kehidupan ini yang kita nggak tahu berapa banyak, ya perbanyaklah berbuat baik. Seperti ibu-ibu hadir di kebaktian malam ini. Percayalah, karma baiknya itu nggak kecil. Untuk siapa? Diri sendiri. Karena karma nggak bisa dibagi. Siap. Sekarang giliran siapa? Oke, grup Mawar. 2 kalimat atas yang warna biru gelap, sambung geng Melati, 2 kalimat hijau. Tahu cara mainnya? Posisinya 1-0. Yang kompak, yang mantep, pakai gerakan nggak apa-apa, supaya nambah nilai. Siap ya? Mawar dulu 2 kalimat, sambung langsung Melati 2 kalimat. 1, 2, 3. Dari lubuk hati yang paling dalam, ini yang menang. Ntar dulu, belum selesai. Jangan berkecil hati, masih banyak. Untuk perbaikan saran, sedikit kurang kompak. Perbaiki sedikit lagi. Oke, yang berikutnya lebih baik lah. Boleh ibu di depan pelototin? Nah, oke. Pantun-pantun ini sebetulnya ada hubungannya dengan poin yang sudah dijelaskan. Seperti ini. Air jernih menyejukkan taman, mengalir tenang tanpa halangan. Bahagia itu hadir dalam keteladanan, bukan sibuk ngatur-ngatur orang lain, bukan nyuruh tapi mencontohkan, gitu ya. Nah ini ada hubungannya dengan poin atau materi yang sebelumnya. Yang keempat, ini saya sampaikan waktu saya kesini berapa bulan yang lalu. Ingat, waktu itu saya katakan umat Cetia Anuruddha mau pergi jalan-jalan, mau sewa bus, lalu ada 3 jenis sopir ini, ingat? Ya. Sopir keberapa yang dipilih supaya aman sampai ke tujuan? Sopir pertama selalu ngelihat spion, sopir kedua ngelihat ke depan, sopir ketiga ngelihat tidak jauh ke depan supaya lampu merah dia agak ngerem, ada orang nyebrang dia ini, sekali-sekali ngelihat belakang, sekali-sekali ngelihat jauh. Yang keberapa? Ya. Itu artinya ingat, kalau orang yang ngelihat kiri kanan spion, seperti orang yang kehidupannya sering ingat masalah
lu yang udah lewat yang di belakang. Kalau sopir yang kedua yang ngelihat depan terus seperti orang yang nginget atau ngarepin masa depan. Saya mau nanti, saya lebih kaya, lebih pintar, lebih sehat. Mikir itu terus. Seharusnya yang dipikir, yang difokuskan apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dilakukan. Bukan terlalu banyak mikirin yang udah lewat, bukan terlalu banyak mikirin yang akan datang. Sekarang, kalau ibu-ibu nih lagi masak, enggak fokus ke masakannya, bumbunya, ngelakuin apa dulu, tapi mikirin minggu lalu, bulan lalu, Imlek, kue gua habis. Saya belum ngucapin Imlek ya. Tapi udah lewat belum? Belum. Oke. Selamat Imlek dan selamat berbuka puasa juga. Oh, bukan. Semoga di tahun yang baru ini ibu-ibu, keluarga, sanak saudara bisa menjalani hidup yang lebih baik, tetap sehat, lebih berbahagia. Kalau kurang saya tambah lagi nih. Mau apa lagi maunya? Sekarang, kalau ibu-ibu lagi masak, bukannya fokus konsentrasi ke apa yang lagi disiapkan, yang lagi dimasak, mikirnya yang udah lewat, mikirnya akan datang. Kalau lagi masak sayur asem, bisa jadi sayur apa kalau nggak fokus? Sayur asem bisa berubah jadi apa? Oke. Saya kasih informasi berdasarkan survei. Kalau saya nanya kayak begini, kebanyakan wihara cetia yang denger ini, kalau nggak fokus, lagi masak sayur asem, mikirinnya bukan ke sayur asem, tapi mikirin yang lain-lain, sayur asem berubah jadi apa? Kebanyakan jawabnya sayur lodeh. Tapi malam ini saya ada dengar di kelompok ini, kelompok melati, ada yang bilang jadi sayur asin. Iyalah, masak sayur asem yang dibanyakin garamnya. Enggak lah, sayur asin artinya sayur yang itu ya, ada B2 ya. Tapi ini baru sekali ini, baru di sini. Di tempat lain selalu jawabannya sayur asam berubah apa? Lodeh. Emang kenapa sih? Emang deket ya sayur asam dengan sayur lodeh? Oh gitu. Bahannya mirip. Oh. Oke. Bedanya itu doang. Doanya sama nggak? Oh, sama. Oke, yuk. Jadi ingat-ingat, selalu konsentrasi fokus dengan apa yang dilakukan, yang dihadapi. Giliran siapa? Kagak ada tuh grup ini. Melati. Oke. Melati dulu 2 kalimat, sambung langsung yang kompak. Posisi 2 kosong. 2 kencengan dikit atuh. Biar bikin itu. 2 ikutan kosong juga. Kok saya mau tanya, sebentar saya mau tanya, kenapa kelompok mawar ikutan nyebut kosong? Emang seneng ya dapat 0? Seneng aja. Oh biar di sini seneng. 2-0, siap-siap, kelompok melati duluan 2 kalimat yang biru gelap, lalu sambung, lebih kompak ya. Kompak sama-sama. Jangan udah kenceng salah lagi. Yuk siap-siap. 1, 2, 3. Mentari pagi bersinar terang, angin sejuk menyapa perlahan. Masa lalu dan esok berlaksana, jalani hari ini dengan tenteramah. Kok tadi masih belibet
Hah? Apa? Kenapa? Sorry, saya nggak dengar. Apa? Nggak dengar apa? Oh. Oh. Tapi gini sih. Oke. Kan ada yang nggak pakai kacamata, ada yang apalah gitu ya. Tapi memang dalam kehidupan ini orang salah tuh susah ngaku ya. Memang gitu sih kebanyakan. Udah jelas salah masih enggak ini tuh. 3 kosong ya. Oke. Nah, yuk kita lanjut dulu. Saya lupa saya pernah sampaikan apa enggak, tapi saya ulang sekilas ya. Di zaman dulu ada seorang kaya raya yang sangat pelit. Pernah mungkin ya. Terus dia nggak mau membantu orang lain. Artinya dia pelit, dia serakah. Dia udah banyak harta, dia pengen lagi, nggak puas. Lalu hartanya yang ada, yang udah banyak, dia takut dicuri orang, ditilep orang, diambil orang, dirampok orang, dan seterusnya. Terikat dengan harta bendanya. Kemudian tidak tahu hukum karma, tidak punya kebijaksanaan, tidak mau membantu orang lain berbuat baik, nggak mau. Begitu meninggal, terlahir sebagai anjing di bekas rumahnya sendiri. Nama orang kaya itu yang terlahir sebagai anjing adalah Todea. Lalu anjing itu sering main, makan, minum, tidur di satu titik area di bekas rumahnya sendiri. Ternyata waktu dia jadi manusia, di daerah itu, di bagian rumahnya, di mana anjing itu sering ada, di bawahnya di dalam tanah dia menyimpan banyak harta benda. Karena terikat, setelah meninggal lahir sebagai anjing pun masih kayak ditarik-tarik, sehingga anjing itu sering ada di situ. Kalaupun ditanya dia nggak ngerti kenapa dia suka di situ. Ternyata di bawahnya banyak harta yang disimpan waktu dia jadi manusia. Pelajarannya apa? Kita yang udah belajar agama Buddha, hati-hati dengan keterikatan. Kita nggak bawa harta benda kita, tapi kalau terikat bisa membuat kehidupan kita selanjutnya di alam yang buruk. Alam binatang itu karena tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kepintaran gitu. Kemudian pelajaran berikutnya apa? Kalau ibu-ibu punya binatang peliharaan, anjing, kucing, tikus, kecoak, cicak, apalagi yang dipelihara di rumah? Burung, ikan, lepasin lah. Kesian. Nah, kalau binatang peliharaan di rumah ibu-ibu itu sering ada di satu tempat di rumah ibu-ibu, segera gali di bawah. Mana tahu ada harta benda dia. Cerita Todea kan. Nah, tapi kalau nggak ketemu harta bendanya, jangan salahin saya, kan saya hanya cerita doang. Nah, hati-hati dengan keterikatan, dengan kemelekatan. Nah, sekilas saja saya sampaikan, keterikatan kemelekatan itu bukan hanya berlaku terjadi pada orang yang kaya, tapi orang miskin pun juga bisa begitu. Kalau orang miskin cenderung pengennya apa? Pengen dapat kan harta lagi, karena saya nggak mau hidup kekurangan, susah. Jadi bisa juga serakah, pengen lagi lebih banyak gitu ya, nggak mau lepas dan seterusnya. Orang kaya, orang miskin bisa. Yang berikutnya, keterikatan itu bisa karena kita suka, kita sayang, kita cinta, keluarga kita, pasangan kita, orang-orang yang baik ke kita. Itu keterikatan. Kita bisa ketemu lagi dengan dia kemudian. Tapi keterikatan itu juga berlaku untuk yang kita benci, kita nggak suka, musuh kita.
kita nggak suka, kita benci, kita mungkin akan ketemu dia lagi nanti di kehidupan selanjutnya. Makanya jangan ngomong yang berlebihan. Saya benci banget sampai ke tulang sumsum. Kagak mau lagi saya ketemu dia. Semakin kita benci, semakin mungkin akan ketemu dia. Coba ibu-ibu ingat-ingat. Selain orang yang disayang, yang disuka, yang sering teringat, siapa lagi yang ibu-ibu sering ingat? Adalah yang dibenci, yang musuh. Semakin terikat, baik disayang, disuka maupun dibenci, dia akan dekat dengan kita. Mikirnya pun kayak begitu. Coba ibu-ibu yang waktu SD, SMP, yang diingat guru-guru yang kayak gimana dulu? Yang galak, yang jahat, yang kejam, yang keras, sama yang baik atau baik sekali. Yang biasa-biasa nggak diingat. Itu maksudnya keterikatan. Kemudian saya pernah mendengar satu bante, satu biku dari luar negeri pernah ngomong di daerah atau di negaranya. Kalau orang susah meninggal, udah berat nih, tapi nggak meninggal-meninggal. Kadang-kadang dengan cara dibisikkan, maka bisa lewat dengan lebih mudah. Padahal udah berat, udah susah, udah nggak ngerespon, tapi nggak meninggal. Bayangkan kalau itu terjadi, masuk ke rumah sakit ICU atau yang lebih berat lagi. Semalam bisa berapa? Kalau di situ harus dirawat sebulan, 2 bulan, berapa gede biayanya? Kesian nggak keluarga yang masih hidup? Padahal dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, diajak ngomong juga mungkin nggak merespon dan seterusnya. Karena kemungkinan keterikatan. Jadi Bante itu bercerita, di tempat atau di negara asal beliau, kadang-kadang dengan cara dibisikkan, udah nggak apa-apa, kalau mau jalan-jalan aja, nanti anak-anak kamu yang masih kecil kita akan urus misalnya begitu. Atau apapun yang kira-kira jadi berat bagi dia, itu dibantu gitu ya. Supaya dia nggak ada keterikatan, nggak ada berat lagi. Dengan cara itu kata Bante, itu sebagian dari orang yang kesulitan itu nggak meninggal-meninggal, padahal kondisinya sudah inilah ya, kemudian bisa lewat, bisa jalan. Makanya kita itu perlu berlatih melepas. Mengapa kita perlu berdana? Tidak harus besar berdana. Karena waktu kita berdana, kita berlatih melepas. Kalau kita nggak pernah berlatih melepas, bayangkan, waktu kita harus selesai kehidupan ini, meninggal nanti, bisa jadi karena kita nggak pernah melatih melepas berat. Akhirnya kayak gitu, ya dan tidak, ya dan tidak. Di kehidupan ini tidak bisa lagi, ke kehidupan berikutnya juga nggak bisa. Maukah kita seperti itu? Ibu-ibu kesini juga melepas selain berdana kan. Waktu melepas hal yang lain datang ke sini itu juga belajar melepas. Keluarga mungkin ya, sehari-hari ketemu, sekarang sendirian ke sini. Ini belum berhasil ini. Saya udah bilang, paksa bapak-bapaknya. Hari ini masih berdua juga saya. Lama-lama saya dengar Romo Jimmy jadi ikutan. Ketularan gitu ya. Ajaklah suami-suaminya. Jangan suami orang diajak. Atur diri sendiri, keluarga sendiri gitu ya. Diajak, dikasih nasihat dan seterusnya, mudah-mudahan bisa. Oke, pantun berikutnya. Oke, mawar dulu, lalu melati. Posisi 3-0. Silakan siap-siap di hitungan ketiga yang kompak. Katanya ini aja baca semua. Udah nyerah duluan ya. Kesian deh lu gitu ya. Ya, tetap dicoba sampai titik darah penghabisan. 1, 2, 3. Pendengaran saya meskipun ini belum sempurna, tapi kayaknya sedikit lebih baik dari sini. Kasih aja 1 lah.
Oke. Oke. Posisi 3 atau 4? Oh, 1, 3. Masih ada waktu ngejar. Kasih ya. Oke, yang ke-6 dari 7. Kita tuh jadi orang, jadi manusia jangan banyak komplain, jangan banyak protes, jangan banyak nggak puas, jangan banyak menuntut terutama hal-hal kecil. Dalam kehidupan akan banyak hal-hal kecil yang nggak enak, yang nggak sesuai dengan kita. Setuju nggak? Mungkin ada yang malam ini datang lebih cepat daripada pengurus, belum dibuka pintunya. Lalu protes, gimana sih pengurus nih? Masa umat datang duluan? Udah sabar aja, tunggu aja nggak apa-apa. Oke? Mungkin nih tempat duduk favoritnya udah ditempetin temen yang lain. Dalam hati mikir, enggak ya? Udah dikapling masing-masing ya? Mungkin ada yang tempat favoritnya nggak mau kena AC, nggak kipas angin. Emang dia nggak tahu? Saya selalu di situ, enak aja ngambil tempat saya. Misalnya begitu. Jangan protes. Ya. Macet dikit, orang ngelawan arah, yang kecil-kecil udahlah jangan diambil hati. Jangan dipusingkan, terutama hal-hal kecil. Jangan diambil hati, jangan dipusingkan, jangan dimasukkan ke dalam hati dan Nah, di tempat lain saya pernah dikerjain. Begitu saya bilang, udah jangan diambil hati, jangan dimasukin ke hati. Terus umatnya ngomong, iya jangan diambil hati, ambil jantung, ambil paru-paru, ambil ini. Tapi di sini baik-baik ya, saya nggak dikerjain. Oke. Mengapa? Kalau sedikit-sedikit kita protes, kita komplain, kita nuntut, kita nggak puas, jadi pikiran kita, hati kita jadi berat. Kalau hati pikiran kita berat, banyak protes, kira-kira lebih gampang bahagia atau lebih gampang stres? Jadi ingat ya, jangan hal-hal kecil dipusingkan, diberatkan. Udah deh biarin aja lah, pasti banyak dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan yang kita Sekarang, siapa dulu? Melati ya, oke. Jangan ngalah dulu. Siapa tahu saya lagi baik. Yuk, siap-siap. 1, 2, 3. Enggak. Saya bukan ngasih, tapi kayaknya ada peningkatan, gitu loh. Karena ada peningkatan, 1 lagi, 2 lawan 3. 2 lawan 3. Nah, tinggal 1 yang terakhir. Jadi posisinya sama 3 lawan 3 atau 2 lawan 4. Oke? Kesempatannya tinggal 1. Nah, setuju nggak ibu-ibu sekalian? Dalam kehidupan jangan terlalu banyak mikir. Karena pikiran kita itu jago bikin cerita ini, bikin cerita itu. Misal, di sini pasar yang paling dekat pasar apa? Pasar Segar yang ada di Geraha Bintaro ya. Anggap menjelang Imlek atau puasa atau menjelang Lebaran, anggap. Kan banyak orang nih. Lalu Anda lagi jalan, kemudian papasan dengan temen, kenal, malahan pernah bantuin dia. Udah papasan nih, Anda ngelambai, Anda manggil, dia kayaknya cuek-cuek, kayak nggak kenal misalnya gitu. Apa yang terjadi? Biasanya kita akan berpikir apa? Sombong amat dia orang, nah, gitu kan ya. Enggak kenal budi, pernah ditolongin, dipanggil aja, jual mahal misalnya gitu kan. Padahal pikiran kita kan udah macam-macam nih mikirnya. Padahal mungkin dia lagi mikir apa, lagi fokus apa, mungkin dia lagi ada masalah, kita nggak tahu. Bukannya dia jual mahal ke kita, bukannya dia nggak mau kenal kita lagi.
Tapi memang dia lagi sibuk dengan pikiran dengan dirinya sendiri. Tapi kita nih udah sibuk berpikir macam-macam. Karena pikiran itu luar biasa. Jadi jangan terlalu banyak mikirin ini dan itulah. Karena kita nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Pikiran orang, hati orang, kita nggak tahu. Daripada kita tebak-tebak, pikiran kita pusing, lebih baik ya sudahlah urusan masing-masing, kira-kira begitu. Nah, di tempat lain, saya pernah direspon. Begitu saya bilang, jangan terlalu banyak pusing, mikirin hal-hal macam-macam. Terus yang hadir bilang, iya, mikir satu aja udah pusing kita. Ngapain mikir banyak-banyak? Apa tuh mikirnya? Kata dia, mikir duit. Mikir satu duit aja udah pusing, kata dia. Nggak usah mikir yang banyak-banyak. Terus ada temennya yang lain. Jangan-jangan masa mikirin satu doang dalam kehidupan, dua kek, jangan satu. Terus saya tanya, apa tuh dua? Satu duit. Dua uang, kata dia. Oh iya. Sama juga. Oke lah. Ya, duit itu penting, tetapi bukan segala-galanya. Ingat ya, duit penting bukan segala-galanya. Kan duit tidak dibawa mati. Bukan. Ya, kita belajar ilmu duit sedikit. Duit tidak dibawa mati, tapi tak ada duit serasa mau. Duit tidak bisa beli kasih sayang atau cinta, tapi tak ada duit, cinta pun kasih sayang bisa melayang pergi. Iya. Hebat, pintar, pernah terjadi nih kayaknya nih ya. Terjadi nih sepertinya. Duit tidak bisa beli kasih sayang, tapi tak ada duit, tidak tidur pun takkan pernah nyenyak. Orang pinter kelihatan bodoh karena nggak punya duit. Orang bodoh kalau punya duit kelihatan pinter, didengerin orang. Ya sudahlah, itulah kenyataannya. Duit penting tapi memang bukan segalanya ya. Ajaran Buddha, praktek, karma baik dan seterusnya. Oke, yang terakhir silakan Mawar duluan. Kemudian disambung Melati, kesempatan terakhir untuk menyamakan. Yuk, 1, 2, 3. Wah, nggak bagus ini. Putus. Enggak. Jadi jangan suson ke saya. Yang pantun yang terakhir ini kayaknya memang lebih bagus kelompok Mawar. Karena tadi sempat berhenti, sempat salah-salah. Jadi posisinya 3-3. Imbang, impas. Tidak ada yang menang, tidak ada yang salah ya. Yuk berikan tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Oke, yuk kita ingat ada 7 malam ini yang disampaikan. Bagaimana kita bisa menambah kebahagiaan dalam kehidupan masing-masing. Yang pertama, tentu saja kita belajar ajaran Buddha, kita pahami, kita ngerti, lalu kita praktekkan. Tadi dana sila madi, terima diri kita padanya, jangan banyak iri, jangan banyak protes. Kemudian maafkan diri kita maupun orang lain yang udah salah kita. Kemudian sadari fenomena kehidupan yang untung rugi yang tadi ya, segala sesuatu berubah dan seterusnya. Yang kedua, kurangi penyesalan terhadap yang sudah terjadi. Nyeselnya itu sudahlah, karena udah lewat. Yang ketiga, jangan sibuk ngatur nyuruh orang lain yang kita tahu baik, benar, pantas, bermanfaat, kita praktekkan dulu, lakukan dulu. Orang lain mungkin akan lebih mudah berubah dengan mencontoh diri kita yang sudah praktek. 4, jangan banyak mikir yang lalu maupun yang akan datang. Yang lalu udah lewat, yang datang belum terjadi.
Tapi yang kita hadapi, yang kita lakukan itu yang terbaik. Kemudian, kurangi keterikatan, kemelekatan cerita tode. Ya, orang kaya yang pelit, kikir, serakah, lalu tidak tahu hukum karma, tidak mau membantu orang lain. Yang keenam, hal-hal kecil yang kurang baik, kurang sesuai keinginan, sudahlah biarkan supaya pikiran hati kita tidak berat. Supaya lebih banyak kebahagiaan bisa muncul. Yang ketujuh, jangan terlalu banyak mikir. Mikir ini, mikir itu, kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Karena pikiran kita itu pintar, dia bisa bikin ini, bikin itu. Nah, sebagai penutup, karena udah jam 12 malam, ini jam saya jam 12. Kalau ada sumur di ladang, tadi kok nggak pakai cakep sih? Airnya segar untuk mandi. Kalau ada ubur panjang, bolehkah saya kesini lagi? Boleh. Oke. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu semua ya. Semoga kita semua dan semua makhluk lebih berbahagia. Sabe sata bawatu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sotiyotu Namo Buddhaya.